ya Mas Bagus, Ya. sebagai mungkin ya satu-satunya PNS di Tangsel, bahkan di Banten, ada kemungkinan di Indonesia ya, memiliki nilai tertinggi yaitu 230 untuk ujian pengadaan barang dan jasa. Itu bagaimana perasaan Mas Bagus? Yang pertama mungkin saya mengucap syukur ya atas keberhasilan kelulusan saya. Tetapi saya juga belum tahu juga apakah itu yang tertinggi di Banten atau bahkan nasional, saya nggak tahu. Yang jelas saya hanya berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Kan, nah saya dapat informasi juga bahwa Anda belum pernah terjun di bidang pelelangan sama sekali, bahkan di dinas yang berhubungan dengan pelelangan sama sekali, dan Anda juga tidak pernah ikut diklat untuk pelelangan barang dan jasa ini. Bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan angka segitu tingginya? Sedangkan untuk kelulusan kan hanya cukup 167. Anda 230, itu udah 90% lebih. Gini ya, yang jelas kan materi di pengadaan itu cuma ada 3 ya, yaitu mengacu pada Perpres 54, kemudian perubahan pertamanya yang 35, kemudian perubahan keduanya yang Perpres 70 tahun 2012. Dan kebetulan saya memang membaca ketiga-tiganya sebelum ujian. Itu memang saya persiapkan sekitar sebulan ya sebelum saya mendaftar ujian itu. Ya memang saya targetnya memang hanya lulus waktu itu, nggak menyangka akan mendapatkan nilai yang lumayan. Emang pada saat ujian itu seberapa susah sih, apa biasa saja buat Anda? Kategori tingkatan susah saya pikir susah ya mungkin ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau tidak konsentrasi tetap kita akan, karena banyak soal yang mungkin mirip atau mungkin yang ya kita harus lebih cermat lah dalam memilih, terutama yang di soal yang di atas 25 ya. Itu kan soalnya satu soal cerita yang kemudian memang jawabannya hampir sama semua. Dan buku yang Anda pakai sebagai referensi untuk belajarnya sama juga dengan buku pejabat lain pakai, atau berbeda, atau bagaimana? Mungkin ada yang sama, yang jelas kalau perpresnya sama pasti kan. Ya. Cuman 3 itu aja. Tambahannya mungkin saya ambil dari sosialisasi LKPP. Waktu itu saya dapat materi, saya download di internet di portal LKPP. Di situ ada matriks gitu kan yang menjabarkan perbedaan sama kesamaan antara Perpres 54 dengan Perpres 70 gitu. Kemudian saya download ulang untuk yang Perpres 35-nya. Perubahan yang pertama tentang sedikit hal sih, terutama tentang advokasi ya di situ. Udah itu aja, bahan-bahannya cuman itu aja. Kita masih bingung nih Mas, karena Anda bicara seolah kayaknya gampang banget gitu ya. Bahkan yang mereka ikut diklat pun, yang pelatihnya tuh top se-Indonesia, hanya 11 orang, 12 orang yang lulus. Anda tidak pernah ikut diklat, Anda hanya download dari internet, dan belajar itu saja. Apa yang Anda download itu memang keluar semua atau bagaimana? Gini ya, ya mungkin memang Tuhan juga kali menolong saya ya, karena memang apa yang saya baca dan kebetulan apa yang saya ingat itu keluar di soal itu. Dan saya juga tidak tahu akan setinggi itu kan, karena yang jelas yang menjadi pokok itu kan Perpres 54-nya. Saya berusaha membaca berulang-ulang Perpres 54 itu sampai paham betul. Jadi bukan sekedar ingat aja ya? Bukan sekedar ingat, memang kita harus paham betul, karena memang kalau yang seingat saya di soal itu kan pemahaman semua. Ketika kita tidak paham maka kita akan salah menjawab soal itu gitu. Mungkin persepsi orang tuh hanya cukup mengingat kali ya. Sedangkan tidak cukup itu ya, menghafal tidak cukup ya. Malah kalau menurut saran saya jangan dihafal, pahami, karena yang terpenting kan itu dipahami dulu. Dari kita paham di situ maka kita akan tahu. Nah, jadi ketika akan dihadapkan dengan soal dengan metode tingkat kesulitan yang berbeda, ketika kita paham maka kita akan bisa menyelesaikannya. Ada cara-cara khusus yang Anda terapkan untuk belajarnya? Cara
khusus ya, mungkin tidak ada, mungkin sama saja dengan orang yang lain. Tidak mungkin dong, Anda nilai terbaik kok. Setangsel minimal loh. Ini setangsel minimal loh. Pejabat yang lebih tinggi daripada Anda saja. Saya dengar Pak Asep juga ada kawannya kan sama tingginya juga kan. Ya alhamdulillah kalau memang bisa tetap tinggi setangsel, alhamdulillah. Tetapi metode yang khusus saya pikir tidak ada ya. Saya cuma metode membaca, kemudian untuk membantu saya memahami dan mengingat, saya biasanya membuat catatan kecil apa yang harus saya catat, apa yang sekiranya itu menjadi inti dari substansi yang saya baca itu gitu loh. Misalnya pembagian jenis-jenis kontrak seperti itu ada beberapa macam, maka kan saya bandingkan antara Perpres 5 dan 70, maka kan saya catat perbedaannya di situ. Paling seperti itu aja, seperti orang layaknya orang boleh mau ujian lah begitu. Tidak ada yang spesial sebenarnya. Tidak ada spesial. Nah, kalau Anda diminta suatu hari untuk mengajar para kepala dinas, bagaimana? Wow, saya sangat tersanjung ya atas tawaran. Tetapi yang jelas begini, untuk mengajar itu kan sebenarnya tidak harus menguasai secara teori saja, Mas. Lebih tepatnya dia harus menguasai secara teori, dia juga harus menguasai secara real, pengalaman. Dalam hal ini tentu saja kasus-kasus pengadaan barang jasa yang ada di pemerintah, sebagai seorang pengampu harusnya dia tahu persis, paling enggak minimal 2 tahun dia terjun, paling enggak dia mengerti semua dari pengadaan langsung, tunjuk langsung, sampai bahkan lelang yang kompleks ya. Jadi referensinya lebih mendalam. Tapi kan itu secara teori. Kenyataannya Anda mendapat nilai terbaik gitu loh. Anda bahkan bukan pengajar gitu loh, ya kan? Mengalahkan pengajar yang terbaiknya. Pengajar terbaik sendiri tidak bisa mengajari 100 untuk lulus 100 gitu loh. Hanya 12 gitu. Tapi Anda tanpa diajar pun bisa. Berarti kan Anda cocok dong untuk membagi ini informasi atau membagi trik gimana caranya sih, trik-triknya ya, atau pemahamannya. Yang penting kan pemahaman kan. Yang penting memang pemahaman. Tetapi di sini memang sekali lagi saya katakan bahwa untuk mengajar mungkin itu satu hal yang bagi saya itu hal yang baru banget gitu. Itu sangat baru bagi saya, menularkan sesuatu ke orang lain tuh bagi saya sesuatu yang sulit. Itu mungkin tantangannya ya kalau misalnya disuruh mengajar gitu. Ini saja saya masih berpikir apa yang harus saya ajarkan gitu. Ketika kita bisa menularkannya, itu yang saya masih ada kendala di situ. Ya pemahamannya itu. Ya mungkin secara garis besar mungkin bisa iya saya tularkan, tetapi kalau untuk pendekatannya kan, karena yang namanya mengajar kita butuh pendekatan ya kan, kemudian trik dan kisi-kisinya bagaimana kita harus mencermati orang per orang, itu yang bagi saya. Tapi Anda masih hafal kan soal-soalnya seperti apa gitu, bentuk-bentuknya? Iya, masih ingat kan? Sih, iya. Ya beberapa kali saya lihat soal dari teman gitu kan, memang soal itu ketika akan sangat sulit ketika kita tidak paham memang, Mas. Kita memang harus paham betul itu isi di perpresnya itu. Begitu. Artinya ya berusaha belajar maksimal aja lah, seperti itu. Oke, thank you.